Yesus belum ada. Yesus belum ada. Pada saat pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos, Yesus di situ belum ada. Nah, kapan Yesus itu ada? Theos itu Yesus. Maafkan, sebentar, maafkan aku potong ya, maafkan. Firman yang bersama-sama dengan Theos itu adalah Yesus. Oke. Lanjut. Oke, mari kita uji apa yang Anda sampaikan barusan. Firman yang bersama-sama dengan Tuhan itu adalah Yesus. Baik, kalau begitu, kenapa Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Silakan. Nah, dia diutus oleh Tuhan, oleh Theos Nah, itu. yang mengutus, katanya tadi firman itu adalah Yesus. Iya, firman itu diutus oleh Theos. Firman diutus oleh Theos. Ya, Artinya diutus oleh Theos, sedangkan firman itu juga Theos. Nah, gitu ceritanya. Memang memusikkan firman kita, tapi tidak diutus bagi saya. Firman diutus oleh Theos. Ya, tunggu dulu. Firman yang menjadi daging itu diutus oleh Theos, sedangkan firman yang menjadi daging itu juga Theos. Nah, demikian ceritanya. Ada berapa Theos? Satu Theos yang membelah diri. Hai. Satu Theos yang membelah diri. Oh, Tuhan membelah diri gitu, amuba. Ya, macam seperti itu, bisa kamu contohkan seperti itu. Tapi tetap apa? Dia tetap Theos. Lalu walaupun dia terbelah, tetap Theos, dua-duanya tetap Theos. Oke, baik. Berarti Tuhan Anda ada dua kan? C. Ada bang, suaranya kenceng. Nah, berarti Tuhan Anda ada dua kan? Satu. Ada berapa kehendak? Satu. Oke, mari kita uji. Lukas 22:42 boleh Anda baca? Silakan. Silakan baca, coba, monggo. Oke, baik. Di sana dijelaskan, ya Tuhanku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan atas kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ada berapa kehendak? Satu. Ini yang kubacakan di sini ada berapa kehendak? Satu. Kehendak Yesus yang terjadi atau kehendak Bapa yang terjadi? Kehendak Bapa. Kalau Bapa bukan kehendak Yesus. Bukan kehendak Yesus. Juga Yesus juga. Itu juga otomatis. Kalau Tuhan menghendaki sebagai contoh, Bapa menghendaki A, Yesus otomatis juga menghendaki A. Begitulah. Ini dalil sudah sangat jelas. Ya Tuhanku. Iya. Jikalau engkau mau. Tunggu dulu. Maaf ya, sebentar ya. Iya. Di situ kan tidak menerangkan bahwa Yesus itu menolak kehendak Bapa. Iya, tahu. Seperti itu, Yesus juga nurut aja. Iya, Anda mengatakan satu kehendak. Tapi kenapa Yesus mengatakan bukan atas kehendakku tapi atas kehendakmu? Iya, karena setelah Bapa mempunyai kehendak seperti itu, Yesus pun berkehendak seperti itu. Sama. Nah, berarti ada dua kehendak yang sama. Kan tidak ada alasan Yesus menolaknya. Kalau Yesus menolak itu berarti Yesus memiliki kehendak lain. Berarti kehendak Yesus itu tunduk kepada kehendak Bapa. Iya, betul. Oke. Berarti kehendak Yesus mengikut kepada kehendak Bapa. Iya. Berarti ada dua kehendak, Pak. Satu kehendak dong. Sama-sama kehendak, salah satunya. Tuh, Bapa mau menyalahkan Yesus, Yesus tidak menolaknya, berarti dia juga berkehendak disalib. Ya sudah. Enggak, maksudnya di sini yang berkehendak terhadap dirinya sendiri kan ada dua. Kan Yesus tidak memiliki kehendak lain. Lah ini nih bukan atas kehendakku. Yesus punya kehendak sendiri. Enggak, dia tidak berbicara masalah dia memiliki kehendak sendiri, itu tidak benar. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Berarti Yesus sebenarnya punya kehendak juga. Apa coba kehendak Yesus? Kalau kamu berani mengatakan bahwa Yesus memiliki kehendak lain, coba kehendak. Baca Ibrani 5 nomor 7. Itu kehendak Yesus. Jawab dulu pertanyaanku.
Coba, Ya itu kehendak Yesus. kita fokus satu ayat itu dulu ya. Kehendak Yesus Ibrani 5 nomor 7. Itu kehendak Yesus, Salah Bang. Ibrani. Nah, jangan-jangan Anda nggak tahu. Saya bacakan kalau Anda nggak tahu. Aku Saya nggak bacakan. hafal memang. Nah, makanya saya ajarin. Oke, dengarkan. Nggak apa-apa. Ibrani 5 nomor 7, kehendak Yesus adalah dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehan Yesus, Yesus telah didengarkan. Kehendak Yesus nih, supaya dia diselamatkan dari maut. Itu kehendak Yesus. Berkaitan dengan apa yang kita uraikan tadi. Lukas 22:42. Yesus berkehendak supaya dia kemudian diselamatkan dari maut. Tapi Yesus mengatakan, tapi terserah kamulah. Apa yang kamu mau, Bapak, itulah yang terjadi. Tapi mauku, aku mau agar aku selamat. Maka ketika dikatakan atas kesalehannya, doa Yesus didengarkan. Maka dia diselamatkan dari maut. Jadi salah Anda ketika Anda mengatakan satu kehendak. Kita kasih data lagi. Di dalam Yohanes 5 nomor 26. Nah, kita belajar, kita mengedukasi supaya kita paham bahwasanya Yesus itu adalah ciptaan, jangan dibuat dia adalah pencipta. Di dalam kitab saudara diterangkan, ya, sangat jelas dikatakan di sana bahwasanya sebab sama seperti Tuhan mempunyai, ini Bapa ini, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan kepada Yesus hidup dalam dirinya sendiri. Ada berapa kehidupan di sana, Pak? Memiliki hidup sendiri, karena itu dua Iya. pribadi atau dua saksi yang berbeda. Ada dua, Pak, ya? Tapi satu Oke. Tuhan. Kalau Terus? sudah mengakui ada dua kehidupan, Bapa hidup dalam dirinya sendiri, Yesus juga hidup dalam dirinya sendiri, berarti mereka masing-masing punya hidup, berarti mereka masing-masing punya roh, berarti mereka masing-masing punya kehendak. Dah selesai kita, Pak, di sana. Nah, Satu roh. oh nggak mungkin satu roh, Pak, nggak mungkin, mustahil. Lah, Yesus punya kehidupannya sendiri. Yesus punya hidup sendiri. Nah, berarti kalau Yesus tidak diberi kehidupan, Yesus hidup gak? Hidup karena ada roh Allah di dalamnya. Iya, kalau dia tidak diberi kehidupan, kan jelas di sini dikatakan didomi. Didomi dalam bahasa Yunani itu artinya apa? Diberikan, orang yang menerima, diberikan hidup. Kalau Yesus tidak diberi hidup, berarti dia mantap. Jadi gitu Bang Den, begitu Bang Den. Yesus memiliki kehidupan. Kehidupan yang dia punya adalah kehidupan yang diberikan. Kita harus mengakui itu. Bukan karena kita Kristen maka kita membela Kristen meskipun itu salah. Tetapi kita harus mendudukkan perkara yang benar itu benar. Begitu juga Islam. Bukan karena Islam maka membenarkan yang salah. Salah tetap salah, benar tetap benar. Keselamatan itu adalah hanya karena kebenaran. Bukan karena agama. Kalau tentang Islam aku baru sedikit. Aku masih belajar tentang Islam. Aku Nah, juga itu harus dia. belajar tentang Islam kok. Iya. Oke, kita kembali kepada tema kita. Bahwa Yesus itu dicipta. Ini buktinya dia diberi kehidupan. Data yang saudara tadi bawa, Kolose 1 dan seterusnya, kita sudah membuktikan itu. Bahwa Yesus permulaan ciptaan. Yesus berasal dari surga. Yesus, segala sesuatu yang ada di surga itu adalah ciptaan. Jadi tidak ada aspek yang bisa membenarkan Yesus itu adalah pencipta. Dia ciptaan. Dia adalah gambar. Segala sesuatu yang disebut gambar, Pak, itu ciptaan. Apapun itu, kalau gambar pasti ciptaan. Nah, itu dia poinnya. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai data dalil, jelas sekali bahwa bukan hanya Yesus yang diberi roh. Keluaran 35, nomor 1 sampai 35. Dan telah memenuhi aholia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nomor 32, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. 33, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dan segala macam pekerjaan yang dirancang itu. 34, dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Oholia
bin siapa lupa saya. Di situ dikatakan bahwasanya dia dipenuhi dengan roh Allah. Jadi Aholia dipenuhi dengan roh Allah, sehingga dia ahli, sehingga dia punya pengertian, punya pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Berarti kalau orang yang penuh dengan roh Allah Anda sebutkan Tuhan, maka Aholia juga adalah Tuhan. Keluaran 31 nomor 3. Dan telah kupenuhi Bezalel dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Apakah orang-orang yang penuh dengan roh Allah ini adalah Allah? Bukan. Bagaimana dengan Yesus? Oh, dia satu dengan Bapa, karena roh di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah. Berarti yang tadi ini, yang saya sebutkan tadi ini juga adalah Tuhan. Kita lanjut ya, sebelum ditanggapi oleh abang saya ini. Jadi kalau kita berbicara di dalam aspek apapun yang terkait dengan Yesus, saya katakan dalam Ayub 14 nomor 1, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Yesus kebetulan lahir dari perempuan. Ayub 25 nomor 4, bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bisa bersih. Yesus dilahirkan oleh perempuan. Galatia 4 nomor 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus dilahirkan oleh perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Lalu di dalam Matius 11 nomor 11 menariknya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak pernah ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Tidak ada seorang. Kebetulan Yesus itu dilahirkan oleh seorang perempuan. Ternyata Yohanes lebih besar daripada dia. Lalu kemudian, saudara, saya katakan bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin hadir di atas muka bumi ini dalam perwujudan apapun itu. Sebab Tuhan itu tidak bisa berubah. Dan Tuhan itu kemudian bukan makhluk. Sementara Yesus berubah dan Yesus itu adalah makhluk. 2 Tawarik 6:18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Allah. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Apalagi hanya rahim seorang wanita. Yesaya 57 nomor 15 dikatakan begini. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Artinya, wujud Tuhan itu selama-lamanya bersemayam di atas tempat yang tinggi, tetapi dia bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Sama dalam Al-Quran, aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Lukas 2 nomor 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 1 Timotius 6 nomor 16, ini pamungkas juga dalam kitab saudara. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kisah Para Rasul 17:25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Tuhan itu tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu yang kepada semua manusia. Jadi, saudara, apapun ceritanya, Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah ciptaan. Karena dia bisa dilihat, bisa diraba, dihampiri, dibantu, dan seterusnya. Sementara wujud Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab saudara, 2 Samuel 22 nomor 9 ya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Itulah wujud Tuhan. Daniel 7 nomor 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda api yang berkobar-kobar. Itu mustahil Yesus. Mazmur 29 nomor 7. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Ibrani 12:29. Sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Dan Ayub 23 nomor 13 terakhir ya dari saya. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah-ubah.
siapa dapat menghalangi Tuhan? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ayub 9:32, seandainya Tuhan itu manusia, aku akan dapat menjawab dia, lalu kami akan menghadap ke pengadilan untuk menyelesaikan segala pertikaian atau pertengkaran. Jadi sekian banyak data di dalam kitab yang Anda pegang hari ini itu membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia itu adalah ciptaan Tuhan, yang kemudian Anda bisa lihat kesimpulannya di dalam kesaksian Yesus Matius 5 nomor 36, dan endingnya ada di Perjanjian Baru Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi telah menentukan Yesus, telah memilih Yesus, menetapkan Yesus sebagai perantara Tuhan, untuk Tuhan melakukan mukjizat dan tanda-tanda kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus itu hanya utusan Tuhan yang diutus Tuhan untuk memperlihatkan mukjizat-mukjizat Tuhan di depan Bani Israel melalui manusia bernama Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Yesus adalah pesuruh, Yesus adalah duta, Yesus adalah utusan Tuhan. Maka di dalam Islam, agama kami, dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah rasul bagi Bani Israel, sebagai contoh bagi Bani Israel yang melakukan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel dengan izin Allah. Itu jelas di iman kami.